Curhat ke media Jepang, Zahra Musdalifah mengatakan tidak ada liga sepak bola wanita di negara saya. Gawat, 3 pemain timnas Indonesia cedera jelang lawan Turkmenistan. Diorbitkan Shin Taeyong di Indonesia, pelatih ini malah ingin mati-matian bantu Vietnam. Media Vietnam terkejut timnas U23 Indonesia belum pernah lolos ke Piala Asia U23. 4 pemain timnas Indonesia U23 yang diprediksi dicoret jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Curhat ke media Jepang, Zahra Musdalifah mengatakan tidak ada liga sepak bola wanita di negara saya. Pemain abroad Indonesia, Zahra Musdalifah menceritakan alasan dia berkarir di luar negeri. Wanita berusia 22 tahun itu menjelaskan bahwa tidak adanya liga sepak bola wanita di Indonesia membuatnya memutuskan berkiprah di Liga Jepang. Pencinta sepak bola tanah air tentu tidak asing dengan sosok Zahra Musdalifah. Dia merupakan pemain timnas putri Indonesia yang tengah membangun karier di klub luar negeri. Saat ini, Zahra tengah memperkuat klub asal Jepang, Cerezo Osaka Yanmar Ladies. Klub tersebut berlaga di kasta tertinggi sepak bola wanita Jepang. Zahra sebenarnya telah menjalani trial di Cerezo Osaka Yanmar Ladies pada Februari lalu. Pada akhirnya, perjuangannya membuahkan hasil positif karena dia mendapatkan kontrak profesional dari klub asal Jepang tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu tidak menyia-nyiakan kesempatan emasnya itu. Terbaru, Zahra mengungkapkan alasan dibalik keputusannya berkarir ke luar negeri kepada salah satu media Jepang. Ketiadaan liga sepak bola wanita di Indonesia menjadi alasan utama sang pemain memilih abroad. Tidak ada liga sepak bola wanita di negara saya. Bagaimana saya bisa meningkatkan keterampilan saya tanpa liga? Ujar Zahra. Tidak ada kompetisi, kami hanya berlatih dengan pemain pria. Itu sebabnya saya ingin pergi ke luar negeri, sambungnya kemudian. Lebih lanjut, Zahra Musdalifah berharap keberaniannya berkarir di luar negeri dapat ditiru oleh pesepak bola wanita Indonesia lain. Dengan demikian, sepak bola wanita Indonesia dapat menjadi semakin maju di masa depan. Sebagai informasi, Liga 1 Putri sudah 4 tahun vakum. Terakhir kali kompetisi itu digelar adalah pada tahun 2019. Saat itu, Persib keluar sebagai juara turnamen tersebut. Hingga kini, Liga 1 Putri belum kunjung digelar lagi. Gawat, 3 pemain timnas Indonesia cedera jelang lawan Turkmenistan. Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Jelang pertandingan itu, kabar buruk menghampiri timnas Indonesia. 3 pemain timnas Indonesia dikabarkan mengalami cedera. Ketiga pemain itu berasal dari PSM Makassar dan Persikabo 1973. Mereka adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Drajad. Pemain pertama yang mengalami cedera adalah Yakob Sayuri. Winger PSM itu sebelumnya dipanggil Shin Taeyong untuk membela timnas Indonesia melawan Turkmenistan. Tim berjulukan Juku Eja itu membalas surat itu dan memastikan mengirim pemainnya ke timnas Indonesia. Hanya saja dalam surat itu PSM menjelaskan bahwa Yakob Sayuri sedang mengalami cedera. PSSI langsung merespon surat itu. Federasi Sepak Bola Indonesia itu tetap meminta Yakob Sayuri untuk bergabung bersama timnas Indonesia. PSSI ingin melihat secara langsung kondisi dari pemain asal Papua tersebut. Pemain kedua yang mengalami cedera adalah Dimas Drajad. Striker Persikabo 1973 itu mengalami cedera saat melawan Dewa United pada pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang. Dimas Drajad merasakan kesakitan setelah memegangi pahanya pada menit ke-43. 1 menit kemudian, ia harus ditandu keluar lapangan dan digantikan oleh Yandi Sofyan. Pemain ketiga yang cedera adalah Yance Sayuri. Saudara kembar Yakob Sayuri itu mengalami cedera saat PSM Makassar melawan PSS Sleman pada pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Awal pertandingan, Yance Sayuri bermain sangat baik. Bahkan, ia sukses mencetak gol untuk PSM. Petaka datang ke Yance Sayuri ketika pertandingan berjalan sampai menit ke-66.
Ia terjatuh dan merasakan kesakitan di pahanya. Setelah dicek kondisinya oleh dokter tim PSM, Yance Sayuri dipastikan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Diorbitkan Shin Tae-yong di Indonesia, pelatih ini malah ingin mati-matian bantu Vietnam. Mantan asisten Shin Tae-yong, Gong Oh-kyun, secara belak-belakan mengutarakan keinginannya dalam berkontribusi dan meninggalkan warisan untuk sepak bola Vietnam. Seperti diketahui, setelah cukup lama menangani timnas usia muda Korea Selatan, Gong Oh-kyun ikut terbang ke Indonesia bersama Shin Tae-yong untuk menjadi asisten pelatih di timnas U20. Namun, kariernya di tanah air hanya berlangsung selama semusim. Gong Oh-kyun selanjutnya kembali ke negara asalnya untuk menjadi asisten pelatih klub lokal Seoul Ellen. Di tahun 2022, Gong Oh-kyun datang ke Vietnam, memulai karier sebagai asisten pelatih Lee Yang-jin untuk turnamen persahabatan Dubai 2022. Ketika Lee Yang-jin dan pelatih legendaris timnas Vietnam Park Hang-seo menghadiri SEA Games ke-31, Gong Oh-kyun tetap tinggal untuk berlatih di Hanoi. Sejak saat itu, Gong Oh-kyun memanggil talenta-talenta muda yang pernah ia ikuti sambil mengamati turnamen remaja dalam negeri. Pelatih kelahiran 1974 itu dengan terampil memadukan dorongan dengan para pemain U23 dan menciptakan kepercayaan diri pada talenta muda berusia 18-19 tahun. Setelah Vietnam sukses di Piala Asia U23 2022, Gong Oh-kyun pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu menyelesaikan studinya. Saat ini, ia telah resmi meraih sertifikat FIFA Pro, kualifikasi kepelatihan tertinggi di dunia dari FIFA. Merasa karier singkatnya yang sukses bersama Vietnam, Gong Oh-kyun mengutarakan keinginannya untuk berkontribusi lebih terhadap tim Golden Star Warriors. Lebih lanjut, Gong Oh-kyun juga menyatakan bahwa dirinya ingin meninggalkan warisan yang bagus untuk sepak bola Vietnam. Media Vietnam terkejut timnas U23 Indonesia belum pernah lolos ke Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6-12 September mendatang. Teranyar, Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U23 2022 usai disingkirkan Australia di babak kualifikasi. Kenyataan bahwa Indonesia belum pernah lolos ke turnamen tersebut ternyata mendapat sorotan dari media Vietnam, Soha. Dalam artikelnya, Soha terkejut Indonesia belum pernah lolos ke turnamen 2 tahunan tersebut. Sebab, Soha menilai Indonesia merupakan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, termasuk di level U23. Indonesia merupakan tim yang menjadi langganan semifinal dalam turnamen level U23 di Asia Tenggara. Menariknya, pencapaian timnas U23 Indonesia di kancah Asia justru masih lebih buruk daripada Myanmar. Meski tidak dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara, Myanmar pernah tampil di Piala Asia U23. Untuk bisa mencatat sejarah, Indonesia perlu memenangi 2 laga melawan Turkmenistan dan Taiwan. Pasalnya, hanya 11 juara grup dan 4 runner-up terbaik yang berhak lolos ke putaran final. Artinya, Indonesia wajib menjadi juara grup apabila tidak ingin nasibnya ditentukan hasil pertandingan grup lain. Empat pemain timnas Indonesia U23 yang diprediksi dicoret jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain. Namun, hanya ada 23 pemain yang didaftarkan, dan itu berarti 4 pemain bakal dicoret. Berikut 4 pemain timnas Indonesia U23 yang diprediksi dicoret jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pemain ke pertama ada Titan Agung. Titan Agung merupakan penyerang timnas Indonesia U23 sejak SEA Games 2023 lalu. Dia sempat dibawa untuk Piala AFF U23 2023 namun gagal tampil karena sanksi. PSSI telah mengonfirmasi bahwa para pemain yang disanksi AFC, termasuk Titan, akan diperbolehkan tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2024.
Namun, saingan Titan Agung di lini serang cukup sulit dengan adanya Ramadhan Sananta, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Pemain kedua ada nama Victor Dethan. Victor Dethan merupakan pemain PSM Makassar. Dia adalah seorang bek sayap kanan dan pos tersebut cukup padat. Meski Bagas Kava gagal dipanggil karena cedera, masih ada Zaki Ashraf dan Rio Fahmi yang bisa diandalkan. Victor Dethan mungkin bakal terdepak karena minimnya pengalaman jika dia tidak mampu memikat Shin Taeyong selama pemusatan latihan. Pemain ketiga ada nama Raihan Hanan. Raihan Hanan merupakan gelandang Persija Jakarta. Belakangan, Raihan memang memikat karena mampu menembus tim senior Persija hingga bermain dalam 9 laga Liga 1. Namun, usianya masih terlalu muda, yaitu 19 tahun. Dia juga belum pernah tampil untuk tim nasional pada level usia apapun. Jadi, akan berisiko untuk mengandalkannya. Akbar Arjunsyah merupakan bek tengah Persija Jakarta. Dia dipanggil untuk skuad bayangan Timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Namun, saingannya di posisi tersebut cukup padat dengan adanya nama-nama seperti Elkan Bagot, Alveandra Dewangga, dan Komang Teguh. Kemudian, ada dua rekan setimnya di Persija Jakarta, yaitu Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari yang berlabel pemain Timnas Indonesia Senior. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 kondisi terkini Ramadhan Sananta. Kontestan Liga 1, Persis Solo memberi terapi khusus kepada Ramadhan Sananta sebelum dilepas ke Timnas U23 Indonesia. Persis Solo memberikan perlakuan khusus kepada striker andalan yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024, Ramadhan Sananta. Ramadhan Sananta menjadi pemain dengan performa yang paling dinantikan. Sebelumnya ia juga tampil membela Indonesia di Piala AFF U23 2023. Beberapa hari ke depan, Ramadhan Sananta akan ikut dalam pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia yang digelar di Solo mulai Senin. Sananta berada dalam kondisi terbaik, karena itulah tim pelatih Persis memberi terapi berupa materi latihan khusus. Yakni dengan berlatih di pinggir lapangan didampingi pelatih fisik, meski begitu Sananta dinilai sangat siap diturunkan melawan Barito Putra. Sayang seribu sayang, kondisi Sananta tak diikuti oleh rekan setimnya yang juga andalan di Timnas U23 Indonesia Irfan Jauhari. Irfan sejatinya juga tampil di Piala AFF U23 2023, namun terpaksa. Bangkitkan sepak bola wanita. Timnas wanita Indonesia dipercaya tampil lebih cepat di Piala Dunia dibanding tim putra. Presiden Direktur Jarum Foundation, Victor Rachmat Hartono, percaya Timnas wanita Indonesia bakal lebih dulu tampil di Piala Dunia dibandingkan tim putra. Hal ini disampaikan oleh bos Jarum Foundation itu saat meresmikan pembangunan Super Soccer Arena di Kudus. Dengan suksesnya penyelenggaraan Milk River Soccer Challenge 2023 ini, direncanakan bakal berlangsung batch 3 yang bakal bergulir pada akhir tahun ini. Pembangunan Super Soccer Arena ini karena bakti Jarum Foundation ingin ikut membantu menggerakkan ekosistem sepak bola wanita di Indonesia khususnya di tingkat sekolah dasar. Menurut Victor Hartono, pembangunan olahraga khususnya sepak bola itu memang harus dimulai dari usia muda. Pria yang mengaku pencinta sepak bola tetapi yang pertama bulu tangkis itu menyatakan bahwa sebenarnya dia adalah fans Timnas Wanita Indonesia. Lebih lanjut, Victor memang mengaku ingin bisa membawa sepak bola wanita Indonesia mengalami peningkatan dan diakui dunia. Dia percaya banyak pemain wanita Indonesia yang bagus. Dia pun mengaku meyakini bahwa Timnas Wanita Indonesia bakal bisa tampil di putaran final Piala Dunia lebih cepat dibandingkan tim putra. Dengan begitu, peluang Indonesia tampil di Piala Dunia pun semakin besar, apalagi saat ini Timnas Wanita Indonesia juga berada di ranking 105 FIFA. Dengan melihat ranking ini, menurutnya bukan tidak mungkin Timnas Wanita Indonesia merangkak naik apabila mulai dibenahi dari sekarang.